Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas tentang Binance Coin atau Binance ya, BNB. Mungkin banyak dari kalian juga request soal BNB. Nah, kita akan bahas di analisa teknikal khusus. Kita akan bahas target harganya kira-kira. Lalu mungkin apakah masih boleh beli dan kenapa sih dia naik gitu ya. Kita coba akan analisa. Mungkin kita langsung masuk aja ke videonya. Kalian bisa bantu support channel ini gitu ya. Sangat berarti buat saya. Dengan cara apa? Dengan cara like videonya dan juga bantu subscribe. Untuk kalian yang belum subscribe ya, welcome to the club ya. Oke, kita akan langsung masuk untuk BNB bagaimana. Naik ya sekitar 16% sebelumnya. Sebenarnya kalau kalian lihat kompetitifnya, ini Binance atau BNB ini lagi BNB lagi lawan ada kira-kira nih. Siapa sih yang mau menempati posisi nomor 3 gitu ya. Kemarin sempat ada Cardano naik ke nomor 3, sekarang Binance yang nomor 3. Dan ini perbedaannya juga cukup jauh sekarang ya, karena Binance lagi naik sekitar 16% di hari ini ya. Dari mungkin awalnya setara dengan Cardano di sekitar 69 billion dolar atau 69 miliar dolar sampai 70, sekarang Binance sudah di 77. Nah, coba kita bahas kenapa sih dia bisa naik. Salah satu alasan utamanya sebenarnya dari sini sih ya. Binance Smart Chain announce bahwa dia ada 1 billion fund to push the adoption. Jadi dia ada masukin fund sekitar 1 miliar dolar. Dan ini bukan sembarangan. Ini bukan duit 1 billion dolar mah kecil, tapi ini cukup besar juga ya untuk masuk ke dalam Binance Smart Chain sendiri. Binance Smart Chain itu apa? Binance Smart Chain sebenarnya ada smart contract platformnya untuk Binance. Sebelumnya Binance itu sebenarnya bukan hanya exchange, BNB-nya memang exchange token, tapi Binance ini mempunyai ya satu lagi namanya Binance Smart Chain. Dia adalah layer 1 platform. Nah, kita akan bahas dulu ya beritanya ini lebih detail lagi. Nah, tadi kita sudah bilang ya dedicate sekitar 1 billion dolar untuk smart contract project. Kita masuk lagi di sini. Sebelumnya kita lihat nih ya, sebelumnya Binance Smart Chain sebenarnya sudah ada sempat kasih fund juga atau send fund sekitar 100 juta dolar nih. Untuk apa? Untuk decentralized finance ya. Nah, kalau kita buka klik news ini, yang keluar itu sebenarnya ini di tahun 2020. Jadi ini udah sekitar 1 tahun lalu gitu ya. Dan sekarang dia baru announce lagi sekitar 1 miliar. Jadi benar-benar udah 10 kali lipat gitu ya. Bedanya fundingnya dari hanya sekitar beda a little over a year ago, sekitar 1 tahun lebih sedikit lah. Nah, kalau kita lihat dari sini juga Binance Smart Chain sebenarnya grow-nya juga cukup lumayan. Kalau di sini kita lihat usernya sekitar 100 juta DeFi user, bukan 100 juta orang ya. Ini bisa setiap orang, mungkin ada beberapa account kan seperti itu ya. Jadi mungkin ini sekitar 100 juta user, dan kalau kita lihat juga initial fundingnya memang tadi kita lihat sekitar 100 juta dolar. Nah, buat apa sih duit itu sekitar 1 miliar dolar atau fundnya? Beberapa, dia akan membagi sekitar 4 main kategoris atau 4 sektor. Yang pertama adalah untuk developer. Yang kedua adalah untuk insentif likuiditas program. Untuk apa? Untuk pendatang baru atau new user ini untuk melakukan atau mencoba smart contract platformnya di Binance Smart Chain-nya sendiri. Lalu yang ketiga, ini kita bisa lihat ada tech support including global hackathons. Jadi untuk teknologinya sendiri, membuat hackathons dan lain-lain gitu ya, event-event. Dan untuk yang terakhir kali untuk project-project baru, incubation programnya. Nah, kenapa Binance announce-nya sekarang? Kalau menurut saya kenapa? Jawabannya adalah karena sekarang ini layer 1 lagi kompetitifnya. Kita lihat ini di sini ada dibilang ada Solana, ada Avalanche, ada Phantom. Ini adalah layer 1 yang sebelumnya kurang diminati oleh orang-orang. Sekarang tapi orang-orang udah lihat nih, wah Solana, Avalanche, dan Phantom ini cukup bagus gitu ya. Jadi Binance Smart Chain nggak mau ketinggalan karena ini mereka baru nggak mau ketinggalan dengan pendatang baru lah gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, coba kita lihat lagi berita terbarunya lagi. Ini lebih baru lagi ya. Kalau di sini exchange-nya, bukan Binance Smart Chain-nya. Kita lihat nih, Binance Exchange ya. Binance Exchange itu kalau kalian nggak tahu ya, ini dia adalah, kalau kita dari exchanges di spot, dia adalah exchange nomor 1 di untuk seluruh market crypto juga. Sebenarnya saya ada link di deskripsi untuk kalian yang mau daftar Binance, bisa dapat diskon juga. Nah, kalian bisa lihat ambil referral code di dalam deskripsi ya untuk kalau misalnya kalian mau download. Nah, untuk Binance exchange-nya dibilang adalah Binance to delist Chinese yen trading from ini adalah C2C platform. Jadi ini untuk platformnya exchange-nya dia. Kenapa dia delist? Artinya apa? Artinya sudah nggak ada Chinese yen atau ya mata uangnya China gitu ya. Kenapa? Karena memang ya kita tahu China ban crypto. Makanya dengan seperti itu ya udah nggak bisa lagi pakai yen atau Chinese yen ini gitu. Dan ini sebenarnya salah satu
artinya adalah Binance ini comply atau Binance ini menuruti pemerintah atau regulasi yang ada gitu. Jadi dia taat lah. Oke, di ban berarti dia harus di list juga seperti ini ya. Memang sudah cukup terkenal. Binance ini sempat ada yang waktu itu ada di Malaysia, dia juga sempat di list Malaysian ringgit gitu ya. Jadi ya kayak gini ya cukup normal. Artinya apa? Artinya kalau ada FUD atau berita buruk dari China, bisa jadi ya kripto ini akan efek terhadap market kripto itu akan terminimize atau lebih kecil lah. Kenapa? Karena ya sudah nggak begitu ada efek besar. Banyak exchange besar yang sudah di list Chinese Yuan sendiri. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini cukup penting juga untuk Binance. Nah, kalau kita lihat perhatikan lagi, kalau kalian tanya, wah kalau misalnya Binance di ban di Indonesia tuh bagaimana? Apakah duit kita hilang dan lain-lain? Kalau kita lihat dari sini, the exchange will also run inventory on its user to ensure none are located in mainland China. Jadi yang nggak boleh ada yang masih di China lah, kira-kira kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian Chinese users, misalnya yang di China, kalian punya account ini akan di switch ke dalam withdrawal only. Jadi udah nggak bisa beli lagi, hanya bisa menjual atau untuk withdraw doang gitu ya. Duit yang ada di exchange-nya hanya bisa di withdraw doang, dan akan ada bisa dibilang ada email sekitar 1 minggu untuk dikasih tahu nih bahwa account kalian bakal di close. Jadi harus close posisi dan lain-lain, kira-kira kayak gitu ya. Nah, coba kita lihat dari sini, ini adalah Binance Smart Chain-nya. Binance Smart Chain sendiri ini banyak decentralized aplikasi juga seperti Pancake Swap, Venus, ada Bakery Swap juga. Jadi ya cukup terkenal sih. Ini kita lihat ada NFT, ada earn, ada lending. Jadi sebenarnya cukup banyak. Nah, kita mungkin langsung masuk aja ke dalam technical analisisnya bagaimana ya. Oke, untuk masuk ke dalam technical, yang pertama ini kalau kita lihat ya, sebenarnya Binance ini bisa kita bilang lagi fase akumulasi, dan kita lihat sekarang dia tuh lagi mau breakout. Bahkan ini sudah sedikit udah mau breakout nih. Kalau misalnya dia bisa closing di atas ini, kita masih lihat nih kalau candle closingnya di sini, berarti ini tandanya breakout juga. Kenapa? Karena kita lihat dari volume sendiri, ini volumenya cukup besar ya, karena kita lihat closingnya ini masih sekitar 13 jam lagi, tapi volumenya sudah melebihi volume kemarin juga. Kita lihat ada volumenya naik. Artinya apa? Artinya mungkin ya bisa kita bilang ini breakout. Nah, kalau kita lihat dari sini, kenapa? Karena di sini cukup berat juga. Ini dari all time high-nya dia di sekitar 693, hampir 700 ya. Ada resistance line, tapi sekarang mau ke breakout. Kira-kira gitu. Jadi ini cukup bullish sih untuk Binance sendiri ya. Oke. Kita coba dilihat dulu beberapa. Nah, kalau untuk long term ya, kita coba bahas dulu long term untuk Binance berapa. Untuk Binance ini kita close volume-nya biar nggak begitu mengganggu ya. Kalau long term untuk di Binance biasanya saya memakai yang namanya level Fibonacci 1,618 dan 1,414 untuk realistis targetnya. Jadi kalau untuk sekarang mungkin realistis targetnya adalah di sekitar dua level ini. Sebenarnya mungkin kita kasih price-nya jadi bisa lebih kelihatan 892 dan ini 991. Jadi pertanyaannya adalah sekarang apakah by end of year atau di akhir tahun Binance bisa sampai $1.000? Karena kalau memang kita mengerti dengan market cycle-nya crypto, bisa di quarter 4 ini cukup bullish. Jadi kalau misalnya kita lihat ini naik sekitar 116% untuk Binance pun ke sekitar $1.000 ini masih cukup mungkin ya, masih cukup possible kalau kita mengerti ya cycle market ini ya. Cycle market crypto. Jadi kalau sekarang nggak ada terjadi apa-apa, isinya masih berjalan mulus gitu ya, sesuai dengan yang kita planning, sesuai kita rencanakan ya, mungkin ini masih bisa. Nah, ini untuk secara long term ya. Kita mungkin lihat secara short termnya bagaimana ya. Mungkin kita close dulu untuk Fibonacci. Mungkin kita lihat dulu nih. Pada saat ini kita kalau perhatikan di Binance ini ya, dia sempat naik rally pada saat tanggal 20 Juli ya, dia rally cukup tinggi, tapi kalau kita perhatikan sendiri dia ada rejection nih di sekitar mana, di level 0,618, di sekitar $509 dia ada rejection yang cukup kuat di golden ratio juga. Jadi untuk sekarang adalah resisten berikutnya itu di sekitar ini 0,618 ya, $509. Oke, ini kita tandain juga $509. Nah, kita masuk ke dalam short termnya bagaimana? Coba ya, kita short term masuk ke dalam time frame 4 jam aja ya. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam, sebenarnya ya kalau kita perhatikan di sini, nah targetnya untuk sekarang kalau kita ambil dari level Fibonacci ini pun juga sama nih, di sekitar 529 sampai $559. Jadi di dua level ini ya untuk secara short term. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan juga Binance ini ada membentuk satu pattern bagus. Pattern apa sih? Pattern ini nih. Bisa mungkin saya kasih langsung ini ya. Sudah saya buat head and shoulder, inverse head and shoulder ya lebih tepatnya. Bagaimana patternnya? Patternnya seperti ini ya. Ini adalah left shouldernya, ini adalah headnya, ini adalah right shoulder yang namanya inverse head and shoulder, berarti kebalik gitu ya. Mungkin kalau ini kita lihatnya dari time frame one day lebih jelas lagi sih sebenarnya. Nah, kita bisa perhatikan tuh
Nah kan, lihat ini ya, inverse head and shoulder, dan ini biasanya pattern reversal yang cukup bullish. Dan kalau kita lihat sekarang, dia aja baru breakout dari trend line, ya. Kalau kita perhatikan baik-baik, dia aja baru breakout dari trend line, artinya ini masih ada potensi untuk Binance sendiri. Kalau kita lihat dari sini, kita ambil dari bawahnya ya, dari neckline ke bawah, ke paling bawah dia ya. Kita tarik ke dalam daerah breakout dia di sini. Nah kita lihat nih targetnya berapa? Targetnya itu di sekitar $560 gitu ya. Jadi di sini ada $511 menjadi target TP pertama. Ya, tadi ini adalah level resistance sebelumnya, higher-nya dia sebelumnya ini bakal menjadi resistensi. Tapi kalau misalnya dia bisa nembus, ya target berikutnya adalah di sini 529 dan 564. Ini untuk secara mungkin mingguan. Mungkin dalam beberapa minggu ini bisa ke reach ya. Kalau secara long term tadi kita sudah diskusikan di awal video. Oke, sekarang kita bahas bagaimana di level mana untuk membeli Binance. Untuk sekarang dia lagi breakout sebenarnya di sekitar 459. Jadi mungkin kalau dia ada mengalami sedikit koreksi, kalian mungkin bisa membeli Binance. Sebelum kita lanjut lagi, saya tadi hampir lupa juga, ini disclaimer on ya, kalian harus do your own research juga nih, saya hanya memberikan pendapat saya dan pandangan saya juga. Hanya menjadi, bisa kita bilang, pendapat tambahan lah ya. Nah, terus sekarang sebenarnya kalau level buy, mungkin kalau misalnya Binance ada koreksi sedikit lagi ya, mungkin di level ini sih, di sekitar level dia punya neckline ya, yang warna biru ini, sampai ke dalam resisten dia nih. Level Fibonacci dia di 0,786 yang kita ambil dari swing atasnya dia ke bawahnya juga gitu ya. Jadi di sini di sekitar level kalau kita perhatikan 435 sampai $445. Ini akan menjadi salah satu demand zone yang cukup oke sih, karena ini kita masih menunggu ada koreksi sekitar berapa persen nih ya. Coba kita ukur dulu ya. Dari harga sekarang mungkin sekitar 3%-an. Tapi kalau misalnya kalian wah takutnya dia naik lagi atau sedikit FOMO, ya mungkin di sekitar 450-an sebenarnya masih cukup oke sih untuk kalian mau beli Binance gitu ya. Karena memang dia lagi breakout juga. Kalau kalian takut ketinggalan juga ya, dan kalau misalnya wah nyangkut ya, kalau nyangkut di Binance sih nggak apa-apa ya, masih cukup aman juga. Dan kalau kita seperti ini sih dari potensinya, asalkan dia nggak turun ke bawah lagi ya, asalkan dia bisa steady di dalam trendline ini, masih cukup bagus gitu untuk dia melanjutkan kenaikan lagi dengan target kita. Oke, sedikit kita bahas Binance IDR gitu ya, karena mungkin kalian dari beberapa dari kalian juga pakainya rupiah. Nah, untuk rupiahnya bagaimana nih? Untuk rupiahnya tadi kita lihat targetnya mungkin $1.000, berarti $1.000 sekitar 14 sampai 15 juta ya di sini ya. Kita kalau perhatikan mungkin ke time frame one day dulu. Sorry agak berantakan ya. Nah, di sini di sekitar ya 15 jutaan ya. Ini masih menjadi target kita untuk secara long term. Oke. Kita sekarang masuk ke dalam time frame 4 jam, langsung aja untuk belinya di mana? Belinya untuk Binance sekarang tadi kita lihat bahas lebih baik ya di sekitar 0,786 dengan neckline target. Berarti kalau misalnya seperti ini di sekitar ini ya, untuk nggak begitu FOMO ya, berarti kita masih menunggu kalau misalnya dia anggap ada koreksi sekitar 6,2 juta sampai 6,3 juta untuk dia retest ke bawah lagi sebenarnya. Tapi dia kalau kita perhatikan di time frame 4 jam ya, ini sedikit ada retracement sih. Kita lihat ada candle warna merah di sini, jadi masih ada potensi sebenarnya dia langsung naik aja gitu ya, kira-kira seperti itu. Ataupun kalian juga bisa lihat target kedua, tadi kita lupa mention, itu di sekitar level golden ratio 0,618. Ini pun di sekitar 6 juta ya, 5,9 sampai 6 juta di Binance. Dengan target, tadi ini kita belum bikin targetnya ya. Kita coba lihat target short termnya. Ini kita ambil dari bawah ke sini. Pada saat dia breakout, nah ini adalah target kita di sekitar 7,9 juta, berarti sekitar 8 juta lah untuk target ini secara mingguan ya. Kira-kira itu saja video saya untuk Binance, masih bagus, sangat sehat sekali, baru breakout. Yang pertama ya harus di-mention, mungkin kita kembali ke BNB USDT untuk conclude atau untuk konklusi bagaimana kesimpulannya. Yang pertama adalah Binance ini lagi breakout, dia punya bisa dibilang wedge channel ini ya, dia punya wedge pattern di sini, dia baru breakout. Kedua adalah dia breakout dari inverse head and shoulder-nya, jadi masih looking good untuk Binance sendiri ya. Itu saja video saya untuk hari ini untuk Binance. Jangan lupa share videonya, like, comment, dan subscribe, and see you in the next video, and bye bye.